Saya sebagai bagian dari umat muslim tentu harus berterima kasih kepada saudara saya yang Kristen di Wamena, sekaligus malu melihat saudara saya sesama muslim di Jakarta yang menjadikan masjid sebagai tempat menganiaya saudara seagamanya. Ketika gereja di Wamena difungsikan untuk menyelamatkan umat muslim dari kerusuhan, ratusan umat muslim di sana selamat jiwanya karena para pendeta dan umatnya menyembunyikan umat muslim yang sedang diserang. Mereka menjadikan gereja sebagaimana fungsinya, sebagai tempat berlindung dengan kekuatan kasih mereka. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ya video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesediaan saudara. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu edukasi yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Saya sebagai orang Kristen, saya salut ya dengan toleransi yang dibangun oleh Bang Denny Siregar. Dia tidak kompromi dengan kaum radikal daripada orang-orang Islam yang justru di dalam masjid saja mereka buat keributan, mereka buat kafir ya istilah dia. Bahkan teman-teman, dalam masjid diajarkan untuk membenci orang Kristen, bahkan menistakan agama Kristen di sana teman-teman sekalian ya, para ustadz-ustadz yang memojokkan kekristenan. Dan Bang Denny Siregar tidak kompromi dengan itu. Dan teman-teman, dia memberikan satu video di mana dia membandingkan antara Islam dan Kristen, di mana teman-teman sekalian orang-orang Kristen menunjukkan benar-benar memberikan bukti tentang kasih yang mereka ajarkan selama ini, di mana kejadian yang pernah terjadi bahkan bukan itu pertama kali ya, sudah sering ya orang Kristen mempraktekkan tentang kasih itu. Kejadian di Wamena teman-teman, hampir ratusan jiwa ya orang-orang muslim akan lenyap pada hari itu, tetapi pendeta, tokoh-tokoh agama Kristen itu melindungi teman-teman sekalian dan menyembunyikan sejumlah orang-orang Islam dalam gereja. Maka teman-teman sekalian, supaya kita paham bersama, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar yang ada berikut ini. Bukan itu saja, beberapa masjid di Jakarta bahkan menolak menyolatkan jenazah hanya karena berbeda pilihan. Mereka seolah bangga karena berhasil mengusir saudara sesama muslimnya yang bahkan sudah meninggal. Masjid yang seharusnya menjadi tempat suci menjadi kotor karena nafsu duniawi kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka lah sebenarnya penghuni surgawi. Bukan Anda, bukan saya, tetapi hanya mereka yang punya kepentingan politik yang sama. Bahkan baru-baru ini, sebuah masjid di Pejompongan Jakarta beralih fungsi menjadi tempat penyekapan seorang pegiat media sosial yang juga beragama Islam. Dan situasi yang berbeda ditunjukkan oleh saudara sebangsa kita, umat Kristen, terutama mereka yang tinggal di Wamena, Papua. Begitu banyak cerita yang mengharukan ketika gereja di Wamena difungsikan untuk menyelamatkan umat muslim dari kerusuhan. Ratusan umat muslim di sana selamat jiwanya karena para pendeta dan umatnya menyembunyikan umat muslim yang sedang diserang. Mereka menjadikan gereja sebagaimana fungsinya, sebagai tempat berlindung dengan kekuatan kasih mereka yang rela mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan. Saya sebagai bagian dari umat muslim tentu harus berterima kasih kepada saudara saya yang Kristen di Wamena, sekaligus malu melihat saudara saya sesama muslim di Jakarta yang menjadikan masjid sebagai tempat menganiaya saudara seagamanya. Benar kata seorang bijak, musuh terbesar umat muslim bukanlah Yahudi dan Nasrani, tetapi kebodohan di umat Islam sendiri. Saudaraku sebangsa di Wamena, terima kasih atas pelajaran yang kalian berikan kepada kami. Sebagai rasa hormat yang tak terhingga, saya angkat secangkir kopi khusus ini. Kita memang bukan saudara seiman, tetapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.
Ya, teman-teman sekalian, luar biasa sekali Bang Denny Siregar memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya belajar ya tentang orang-orang Kristen yang walaupun dihina, yang walaupun dicaci maki, yang walaupun gerejanya dibakar, yang walaupun ya pendirian gerejanya dilarang, teman-teman sekalian ya. Yang baru-baru heboh di Cilegon, teman-teman sekalian ya, kita udah bahas di video sebelumnya. Teman-teman, juga di sana ya gereja itu mengalami persekusi. Tapi teman-teman ya, tidak ada orang Kristen yang demo-demo, tidak ada orang Kristen yang merusak dan juga menghilangkan nyawa orang ataupun mengkeroyok orang tertentu ya, tidak ada teman-teman sekalian. Inilah yang sedang dibangun oleh Bang Denny Siregar. Dan teman-teman sekalian, mungkin ada saudara yang bertanya, kenapa orang-orang Kristen tidak membalas ketika mereka dianiaya? Teman-teman, silakan tulis di kolom komentar jawabannya. Kenapa orang Kristen tidak membalas ketika mereka dicaci maki, dihina, gerejanya dibakar, gerejanya ditutup, gerejanya disegel dan macam-macam, teman-teman sekalian ya, dilarang pembangunan gerejanya. Kenapa orang Kristen tidak melakukan demo di mana-mana? Ya, jawaban saudara silakan tulis. Tetapi dalam video ini saya akan jelaskan satu hal yang menyebabkan yang paling utama, karena Kristen mengajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah ajaran yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Teman-teman, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan buat kita sebagai penutup daripada video ini, untuk juga menegaskan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini, inilah ajaran kekristenan yang didasari dengan kasih, lemah lembut, rendah hati, menghargai sesama, bukan hanya diomong saja, tapi punya tindakan nyata. Terbukti seperti yang diambil contoh oleh Bang Denny Siregar tentang saudara-saudara kita Muslim yang ada di Wamena, Papua, di mana pendeta juga umatnya menyelamatkan orang-orang Muslim. Mereka tampung dalam gereja supaya tidak dibunuh pada saat itu, pada saat kerusuhan di Wamena tentang KKB, teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita sebagai Kristen bangga punya Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita tentang kasih. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.